Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan mengeksplor tentang aplikasi-aplikasi yang ada di handphone yang khususnya untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ini masih part 1 ya. Nah, untuk part 1 ini kita akan belajar mengeksplor sekaligus kita manfaatkan aplikasi Google Translate. Kalau selama ini mungkin teman-teman banyak yang menggunakan Google Translate itu di PC atau mungkin langsung di webnya yang sekedar untuk menerjemahkan saja. Tapi ternyata di Google Translate ini sudah disediakan aplikasi secara offline teman-teman yang tersedia dalam Play Store. Nah, aplikasi ini seperti apa fasilitas-fasilitasnya dan bagaimana cara pengoperasiannya. Oke, langsung saja kita coba ya. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke HP-nya, bisa dilihat di layar ini ya, di layar di video saya ini. Kemudian masuk ke Play Store, terus cari Translate, gitu ya, Translate. Nah, Translate ini biasanya ya langsung masuk ke Google Translate aplikasi. Nah, seperti ini. Nah, Google Translate itu teman-teman silakan pilih ini, langsung diklik ini. Nah, kalau belum terinstall nanti kan minta proses install dulu ya. Nah, kalau teman-teman sudah install nanti akan terbentuk seperti yang ada di layar ini, seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa klik open. Nah, kalau kita sudah open, maka di dalam Google Translate itu terdapat beberapa fasilitas. Nah, yang pasti yang ada di Google Translate itu ada fasilitas untuk menerjemahkan ya, untuk menerjemahkan dari berbagai bahasa. Nah, yang tersaji di layar ini, yang sudah saya set ini adalah terjemahan dari bahasa Indonesia ke Inggris. Kalau misalnya kita ingin balik ya, kita tinggal klik ini saja, klik anak panah ini. Nah, seperti ini maka dia akan berubah gitu. Kemudian misalnya kita kembalikan lagi ya, kita ubah lagi. Kalau misalnya kita inginkan bahasanya diganti, misalnya bahasa Indonesia kita ganti bahasa yang lain, kita tinggal klik itu tadi ya. Saya ulang ya. Nah, ini tinggal kita klik ini. Nah, kemudian ini kita bisa ubah bahasanya sesuai dengan bahasa yang kita inginkan gitu ya. Kemudian kalau yang sebelah sini juga sama, caranya juga sama, tinggal kita klik saja. Nah, seperti ini. Nah, intinya begitu teman-teman, ada berbagai macam bahasa yang bisa menggunakan Google Translate ini untuk menerjemahkan. Nah, terus di proses translate ini Google Translate menyediakan dua model. Yang pertama adalah model ini berbasis teks yang saya tandai kursor ini, yang ada tanda pensil. Kemudian yang satunya adalah yang berbasis suara. Jadi kalau misalnya kita males ngetik gitu ya, terus kita ingin langsung mentranslate, kita langsung bisa berbicara dengan menekan ini. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba misalnya kita mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan menggunakan teks gitu ya. Kita langsung ketikkan saja. Langsung ketikkan saja di sini. Misalnya saya ingin mengetikkan saya sebenarnya merasa lelah, misalnya begitu ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik ini. Klik. Nah, maka akan tersaji hasilnya seperti ini. Jadi ini ya, hasil dari Google Translate itu. Nah, I actually feel tired. Nah, kalau misalnya hasilnya ini kita inginkan kita pindahkan atau kita kopikan ke media yang lain, maka kita tinggal klik copy di sini. Ada tanda copy di sini. Kemudian di sini juga ada fasilitas.
di sebelah sini ada fasilitas. Nah, di sini ada fasilitas untuk kita share teks itu, atau kita buat full screen, atau start conversation, atau reverse translate. Reverse translate berarti kan ditukar lagi gitu ya. Kalau start conversation kita bisa klik juga. Nah, di sini. Jadi kita bisa langsung saja dari percakapan dari kalimat itu tadi kita bisa lihat hasil conversation-nya, terus kita bisa lakukan proses conversation. Nah, ini saya berbicara ini langsung direkam di sini gitu ya, langsung direkam di conversation ini. Nah, gini kan. Oke, itu untuk yang translate teman-teman ya. Nah, kemudian untuk fasilitas berikutnya, ini saya hapus dulu ya. Nah, fasilitas berikutnya adalah fasilitas untuk translate menggunakan suara. Nah, translate menggunakan suara, kita bisa langsung berbicara dengan sebelumnya menekan tombol mikrofon ini. Misalnya ini saya klik ya, saya klik. Halo, apa kabar? Nah, ini hasilnya ini teman-teman. Hasilnya, halo, apa kabar? Karena kabar itu saya tidak memberikan pronunciation yang jelas, maka Google Translate tidak bisa mengkonversi ya, melakukan konversi terhadap apa yang saya katakan. Coba saya ulang ya. Saya ulang berarti ini dihapus, menekan tombol silang ini, tanda silang ini. Saya coba lagi ya. Terima kasih. Nah, ini terima kasih, thanks. Nah, kalau kita ingin lihat pronunciation-nya seperti apa, kita bisa klik ini. Thanks. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kita ingin ulang lagi, tinggal klik lagi. Thanks. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin lihat pronunciation kita sendiri gitu ya, kita tinggal klik yang sebelah sini. Terima kasih. Seperti itu ya. Oke, itu untuk translate menggunakan suara dan menggunakan teks. Nah, sekarang fasilitas berikutnya di dalam Google Translate ini adalah fasilitas untuk scan, untuk melakukan scan terhadap dokumen. Misalnya kita memiliki dokumen berbahasa Indonesia, kita ingin membaca itu langsung bisa men-scan tulisan itu bisa langsung berbahasa Inggris gitu ya. Maka di dalam Google Translate itu ada fasilitas kamera. Nah, fasilitas kamera ini untuk menggunakannya kita harus memiliki dokumen dulu ya. Misalnya saya di sini untuk dokumen itu bisa dokumen fisik, misalnya buku, majalah atau yang lainnya ya. Tapi untuk memudahkan saya coba dokumen ini ya. Misalnya saya punya dokumen yang ada di Notepad ini. Kemudian saya ingin manfaatkan fasilitas Google Translate yang kamera ini. Oke, sebelumnya saya tutup dulu ini ya. Sebelumnya kita harus menekan tombol kamera ini. Kemudian saya coba tempatkan dulu posisinya di sini ya. Posisinya di sini supaya memudahkan. Oke, misalnya saya tempatkan posisi dari dokumen itu misalnya ada di sini. Saya tempatkan di sini deh misalnya. Oke, misalnya dokumen ada di sini. Kemudian kita coba mulai terjemahkan ya. Nah, maka kita klik kamera, arahkan di tempat, nah ini. Nah, pada saat kita arahkan, ini kan bentuknya kan jadi seperti ini ya, yang ada di layar di teman-teman ya. Nah, misalnya yang ada di layar hasilnya seperti ini. Nah, fasilitas yang ada di Google Translate kamera itu ada, yang pertama adalah instan. Instan itu
seperti ini. Jadi secara langsung kita bisa melakukan translate terhadap dokumen secara langsung. Kemudian nanti hasilnya itu langsung bisa diketahui, tapi bisa kita pause. Dan yang kedua adalah scan, jadi dokumen di scan. Dan yang ketiga adalah fasilitas untuk import. Nah, kita coba satu persatu dulu ya. Oke, sekarang kita pilih yang instan dulu. Oke, yang instan kita bisa cek dengan cara begini ya. Nah, misalnya gini, kalau dirasa sudah pas, maka tekan pause translation. Nah, kalau kita tekan pause translation, maka dia akan berhenti sebentar untuk bisa kita membacanya. Kemudian kalau sudah dirasa selesai, kita klik continue lagi. Nah, seperti itu. Seperti itu seterusnya. Jadi kalau setiap dokumen caranya begitu, tapi ya memang harus pas gitu ya. Posisinya harus pas supaya hasilnya pun juga sesuai gitu. Itu untuk translation. Saya ulang ya. Jadi kalau misalnya posisinya sudah pas, misalnya gini ya, berhenti pas, kemudian klik pause translation. Nah, gitu, dibaca, kalau sudah dilepas karena sudah selesai misalnya. Nah, itu untuk yang instan. Nah, kemudian yang satunya adalah scan. Nah, klik scan. Bentar ya. Oke, misalnya klik scan yang ada di layar. Nah, kalau kita klik scan, maka ada fasilitas, ada apa yang bulat di bawah itu ya, itu tombol untuk kita memulai proses scan. Nah, misalnya saya mulai dokumen ini ingin saya scan, maka tinggal saya klik tombol tersebut. Nah, ini proses scan. Nah, itu hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat masing-masing kata itu dengan menekan di finger kita langsung dekati layar yang ingin kita lihat kata-kata yang sudah diartikan itu. Jadi dengan langsung klik saja seperti ini. Nah, klik seperti ini, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Misalnya kurang besar, kita tinggal besarkan begini. Kemudian kita tinggal klik, misalnya ini sektor. Sektor itu nanti langsung muncul di sini. Sektor, kemudian artinya sektor. Kemudian kalau misalnya kita ubah globalisasi, ya berarti globalisasi, kemudian globalization, dan seterusnya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk scan. Jadi bisa dilihat kata per kata. Nah, kalau sudah, kita bisa klik clear, kemudian klik tanda silang. Nah, berikutnya adalah fasilitas impor yang ada di sini, impor. Jadi tadi kan instan, kemudian scan dan impor. Nah, kalau yang impor kita coba impor. Nah, impor ini kita bisa mengartikan dokumen yang ada di foto yang sudah kita foto gitu ya. Berhubung ini saya tidak punya, jadi nanti teman-teman bisa menggunakannya. Kalau misalnya ada dokumen yang difoto, kemudian dokumen tersebut ingin ditranslate, maka bisa menggunakan impor ini. Nah, gitu ya. Ini untuk impor. Terus ini adalah fasilitas scan ya teman-teman ya, ada 3 tadi. Kemudian fasilitas berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah fasilitas conversation. Conversation yang ada di sini, ini saya tutup dulu ya. Conversation yang ada di sini. Nah, conversation ini digunakan untuk kita bisa melakukan percakapan, andaikan kita ingin tahu pronunciation-nya seperti apa dan tulisannya seperti apa gitu ya. Kita bisa klik conversation di sini. Nah, di sini kita bisa langsung kan? Langsung. Well, here we can eat directly. Halo, apa kabar?
Terus saya gini kan ya. Halo, apa kabar? Hello, how are you? Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin ubah, kita misalnya ingin supaya dua-duanya itu bisa kita lakukan untuk tahu pengucapannya bagaimana, maka kita bisa klik auto ini. Kita klik auto. Halo, apa kabar? Cara ini dulu ya, dihilangkan dulu. Halo, apa kabar? Begini. How are you? Hello, how are you? How are you? Nah, gitu. Jadi kalau kita klik auto, kita klik auto, autonya kita aktifkan, kita bisa menggunakannya dengan dua bahasa yang sudah kita setting tadi. Tapi perbedaannya begitu, kalau kita tidak klik auto, maka kita hanya menerjemahkan satu arah. Jadi misalnya yang sebelah kiri itu bahasa Indonesia, berarti kita berbicaranya itu bahasa Indonesia, baru nanti diterjemahkan dengan bahasa Inggris gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan auto, dua-duanya bisa kita fungsikan. Jadi kalau misalnya kita sedang ke luar negeri, kemudian ketemu dengan orang yang berbahasa Inggris, sementara misalnya kita tidak terlalu bisa bercakap-cakap, maka kita bisa menggunakan media ini untuk bercakap-cakap dengan mereka gitu ya. Jadi mereka tinggal kita sodori HP kita untuk berbicara, kemudian kita juga berbicara menyampaikan apa yang kita maksud, dan sebaliknya mereka. Nah, itu sangat membantu terutama kalau kita posisi lagi traveling ya teman-teman ya. Nah, itu sedikit berbagi untuk Google Translate. Nah, mudah-mudahan dari Google Translate ini teman-teman bisa lebih bisa mengeksplor, dan juga mudah-mudahan Google Translate ini bisa membantu pekerjaan kita ya, membantu komunikasi kita. Oke, itu saja untuk part 1 belajar bahasa Inggris kali ini. Untuk part berikutnya kita akan belajar aplikasi yang lain yang juga tidak kalah menariknya, khususnya untuk belajar bahasa Inggris. Oke, sampai jumpa di part berikutnya. Kalau suka dengan video ini, silahkan share, like, dan subscribe. Dan terima kasih atas dukungannya teman-teman. Assalamualaikum.